kalau bisa jangan dengerin musik subliminal karena kita nggak tahu real isinya apa, ya kan. Walaupun misalkan di situ dibilang buat ya misalkan yang paling rezeki. Ya paling sering kan adalah IM ya. Kalau kalian banyak dengerin video-video pilih kartu yang kemudian hasilnya buruk, itu juga bisa tersugesti loh kalian. Oh ternyata gue nggak jodoh sama dia. Akhirnya bangun-bangun bisa nangis-nangis sendiri tuh. Itu bisa terjadi juga. Jadi lagu itu iya ada, makanya bikin orang addicted sama lagu itu. Gitu. Harusnya Christmas itu adalah tentang hari kelahiran Yesus. Iya harusnya ya. Tapi jadi lagu cinta kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau di musik industri yang ada di segala macam platform itu, apakah platform itu ciptaan dari Damon? Oh menarik juga, gila men pembahasannya. Oke. Jadi jawabannya apa? Gue penasaran nih. Beneran nih. Saya kasih tunjuk satu ya, salah satu aja deh. Facebook punya siapa? Facebook punya Meta. Meta ya? Meta. Sekarang udah jadi Meta ya. Udah jadi Meta ya. Saya masih nyebut Facebook si kadang abang Mark, itulah ya. Mark. Certainty. Apa tuh artinya? Pasti. Oke. Pasti. Mark Zuckerberg itu memulai karirnya itu dia belajar dulu, dan dia belajar juga nyokapnya punya duit, dia bukan beranjak dari orang yang nggak punya. Dia belajar programming dan segala macem sampai dia sampai dia pinter dan segala macem gitu. Dia punya bakatnya itu karena dia memang sudah ditunjuk. Dia memang sudah ditunjuk untuk bawa platform ini ke dunia ini. Oke, ditunjuk oleh siapa? Ya mereka. Dan kalau yang kayak gini-gini pasti teman-teman dari Tri Anomali, teman-teman dari Detektif Astral ya yang bisa ngejawab hal-hal seperti ini. Kalau digambarkan mereka dia emang ditunjuk gitu. Nah, musik industri itu kan musik industri sendiri kan udah didomplengi. Ya kalau istilah kata kalau gue kerja sama lu kerja sama dengan si Tri Anomali kan, mereka juga teman-teman ya, kerja sama nih kita nih. Ya kalau bisa gue posting di channel lu posting di channel gue gitu, posting di channel Tri Anomali posting di channel saya gitu, bener nggak? You see? Oke. Tapi kan sorry, Facebook ini kan nggak bukan satu platform yang khusus musik ya. Dalam artian kan dia campur. Facebook kan sudah mengakuisisi WhatsApp. Oh iya. Facebook juga ngakuisisi Instagram. Oke. Instagram sudah ada Instagram Reels ya. Oke. Kecuali Google yang punya YouTube, ada YouTube Short. Nah itu gimana kalau yang itu tuh? Ayo, biar sekalian, biar imbang, biar nanti dibilang lu ke kubu yang sebelah sono. Ngerjain ya gua ya, emang dasar kepo. Oke. YouTube ya. Nah, kebalik tuh ngaruh gak sih? Kalau untuk Oracle nggak, kalau tarot nih. Kalau Oracle ada yang memperhatikan kartu yang kebalik, kalau saya nggak. Jadi tergantung readernya. Illuminati. Oh man, hello teman-teman semua yang pernah nonton Detektif Astral yang bahas tentang dolar, dan ternyata kayaknya Google juga satu grup kali ya. Iya. YouTube bos YouTube kan dulunya, terus habis itu ya diakuisisi sama Google kan. Segala sesuatu nanti diakuisisi, termasuk upcomingnya itu metaverse nanti akan, pokoknya nanti kedepannya nih sosial media ini bakalan saling mengakuisisi lah gitu. Oke, sekarang gini yang lagi viral kan, tunggu dulu ya, kita bicara yang music dulu ya. Music ini kan jadi ini kerjasama nih antara si YouTube dan itu memang ngeling gitu loh. Itu sebabnya kamu nggak akan fokus di. Karena kalau sekarang ya, kalau kita mau lepas dari platform ini udah nggak bisa. Jadi apalagi lo nggak Google akan ya. cuman fokus di YouTube doang, terus and then kamu melupakan si Instagram, melupakan si Facebook. Itu mungkin oke lah, di Indonesia kan sempat terjadi yang namanya security problem ya, masalah keamanan. Akhirnya orang ninggalin Facebook. Tapi balik lagi gara-gara metaverse, gara-gara
segala macamnya, akhirnya orang mulai balik lagi Facebook, tapi bukan Facebooknya sendiri, mungkin metaverse-nya gitu kan. Terus Instagramnya, ya lo emang nggak main Facebook tapi lo main Instagram, sambil mawon aja. Instagram juga punyanya Facebook, punyanya Meta. Ya, ada platform lain yang lagi viral juga, yang kalau anak muda, nggak usah anak muda deh, ibu-ibu ya kan, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek semua juga nonton. I can read your mind. Emang leader ya. Yang tapi beda ya, kalau yang dua platform tadi kan dari negara adidaya, yang sekarang negara adidaya yang lain. Tapi saingannya Mystical, mistis. TikTok itu disebut mereknya. Oke. Tadi kita nyebut merek. Oh iya benar. Biar imbang teman-teman. Oke, lanjut. Tadi kita nyebut merek ya, tapi nggak apa-apa, ini kan cuma prediksi aja, dan kita tidak menyalahpahami, nggak kasih tahu apa-apa, justru bukan seperti ini malah jadi viral dan segala macam, terserah. Tapi ini yang aku baca. TikTok itu awalnya dibuat khusus untuk musik. Musik sama video kali ya. Musik sama video kan? Iya. Musik aja udah. Iya. Dan itu nggak ada, musik itu nggak ada yang kayak di mana itu cuma nguasain Amerika dan UK dan negara barat. Enggak, Bo. It goes to everywhere in the world. Semua yang ada di dunia ini yang eksis di dimensi kita ini. Kita kan ada di dimensi ini. Kalau mereka di dimensi lain, tapi mereka juga bisa masuk ke dimensi ini. Oke, menarik. Ya kan, ada beberapa dari dimensi mereka yang kadang bisa jadi manusia juga di dimensi ini. Ya kayak gitu. Terus jadi TikTok itu ada, awalnya itu nggak terlalu, terus didomplengin lagi, tapi kayaknya domplengannya ini agak berbeda deh. Entah kenapa saya ngerasa TikTok ini nanti akan diakuisisi lagi. Karena kalau menurut gua kemarin ketika gua nonton konten Detektif Astral, ada satu konten Detektif Astral yang membahas tentang iklan yang awalnya nggak viral, begitu viral baru didomplengin sama iblis gitu kan. Dan kayaknya itu yang terjadi sama ini ya. Iya, kalau kalian emang sering banyak main TikTok sih, ya gini tuh. Awalnya tuh cuman platform yang dibangun dan sukses. Terus saya masih ingat beberapa teman TikToker yang sebelum TikTok booming, tapi mereka memang stay di TikTok itu terus. Jadi TikTok itu memang awalnya itu, China kan memang negara yang memang hanya mau untuk si komunitasnya aja kan, atau orang-orang yang memang pakai bahasa Mandarin, dan beberapa orang yang suka TikTok juga ada yang dari negara lain. Kemudian ketika dia booming banget, TikTok itu jadi berubah, haluannya berubah. Jadi investornya itu juga berubah. Jadi sudah ada yang akuisisi, dan sekarang kayaknya sedang dalam persiapan untuk diakuisisi sama platform lain yang lebih besar, atau platform yang memang mau merasa kayak, oh kita sama visi misinya, ngapain sih kita berbeda gitu tuh. Itu dan TikTok itu saya ngerasain kayak gak semudah saya scanning YouTube, Facebook, Instagram ya. Saya ngerasa saya scanning ini kayak TikTok itu kayak terbelah-belah gitu, jadi beberapa kubu gitu. Oke. Gitu. Jadi nggak sesimpel itu kayak oke, ini pure demon side gitu. Kayaknya kayak berbeda deh. Menarik. Tapi ada jelas ada gitu. Jadi sesuatu yang viral yang bikin orang addicted ya, dan bukan untuk sesuatu yang baik. Apalagi TikTok kamu pakai terus bikin baterai draining ya. Kayaknya semua aplikasi kalau dipakai terus ya baterainya draining ya. Tapi khusus TikTok ini emang baterainya mudah dan draining banget ya. Oke. Nanti kalau dia cukup memakan energi yang banyak ya, teman-teman. Ya. Apalagi di masa depan ketika metaverse ada. Jadi teman-teman spiritual juga semua pada tahu lah, udah pada memprediksikan soal metaverse, tentang dunia kita yang nantinya metaverse-nya ada banyak kan? Ada banyak metaverse kan?
There will be only one, hanya akan ada satu pada akhirnya. Yang besar loh ya, yang besar. Kan kayak misalnya sosial media ini kan dulu kan ya mungkin ada Friendster, ada Facebook, ada teman-temannya lain. Akhirnya ya cuman Facebook doang, habis itu ada Instagram gitu kan. Gitu. Nanti akan mengerucut jadi satu. Menarik. Gara-gara musik ya, jadi merembet kemana-mana ya? Iya, jadi itu pegel banget. Jadi itu memang rencana mereka. Jadi rencana mereka itu ya gue mau jor-joran, gue pengen kelihatan juga nggak apa-apa. Oh malah mereka terang-terangan ya? Oke. Antek-anteknya bilang mereka terang-terangan. Itu terang-terangan aja, ngapain ditutup-tutupin gitu. Toh orang juga emang suka. Ini tentang manusianya yang suka gitu. Nah kebetulan saya, Julius, sama-sama orang sosial media. Jadi, tapi kita harus kontrol nih semua, dear all. Kita kontrol nih semua. Jadi maksudnya, oke, kita bermain di platform ini, tapi gunakan sebijak mungkin. Ya gunakan platform ini untuk sesuatu yang baik, bawa kebaikan aja. Tapi kalau kita gunakan ini sesuatu yang buruk, ya nanti akan terbawa ke arah yang buruk. Karena hati-hati kita didomplengi banget. Dan itu kuat banget. Terus, sosial media itu memang akan membuat kalian mengeluarkan uang terus dan terus. Kamu lihat ini, kamu pengen belanja. Kamu lihat ini, kamu pengen belanja. Itu mungkin kita bilang mungkin digital marketing ya. Tapi memang itulah rencana mereka. Yang satu akan membuat kalian pengen beli terus, ngeluarin uang terus. Atau yang satu juga akan membuat si orang yang jualan barang itu terus bikin promosi. Nah akhirnya kan sama-sama kamu make si platform ini terus, yang jualan pun make si platform ini terus, sama-sama kan akhirnya waktu penggunaan si platform ini kan jadi besar gitu ya. Jadi ngambil untungnya juga buat si yang punya platform ini. Jadi ini tentang dunia ini tuh jadi ini bukan tentang soal bantu-membantu, tapi ini memang sudah ada pemetaan strategi itu memang udah luar biasa. Kalau saya bilang tuh emang udah kayak brilian gitu. Gue udah sampai bingung mau ngomong apa lagi ya, karena awalnya gue pikir ya itu cuma simpel-simpel aja, maksudnya musik gitu ya. Ternyata platform-platform ini juga udah ada domplengan ya, mungkin karena basically udah ganti-ganti investor mungkin ya, atau investor jadi tambah gede lagi. Iya, awalnya pasti akan bermula dari orang-orang yang kayak, woi gue bisa, oke gue bikin ini, oke gue bikin ini. It started with the hard work, tapi lama-lama datanglah si orang kaya yang memang antek daripada mereka dan memberikan dan memasukkan uangnya. Oh iya ada investor ini, oh siapa yang nggak mau? Oke. Akhirnya didomplengin lagi, gitu. Jadi kalau kamu mau jadi artis, kamu mau jadi orang kaya, ya kamu mau jadi orang luar biasa, ya hal-hal tentang didomplengi sama mereka itu tak terhindarkan. Jadi hati-hatilah dalam langkahmu, dalam hidupmu gitu ya. Kita sekarang ada di platform itu. Iya. Ini platformnya kita lagi numpang platform. Jadi balik lagi teman-teman, gue suka dengan analogi pisau sih sebenarnya sih, karena pisau yang benar-benar kelihatan gitu kan. Lu mau pakai buat motong bisa, lu mau pakai buat ngiris bisa, lu mau pakai buat ngupas bisa, lu mau pakai buat ngelukain orang bisa, lu mau pakai buat bunuh orang bisa, tergantung dari lu mau pakai buat apa. Yes. Tapi balik lagi si platform itu atau si pisau ini lu bisa gunain untuk banyak hal gitu kan, tergantung dari si hati si pengguna itu maunya gimana. Nah kita sendiri menggunakan platform ini bukan berarti setelah ini platform-platform itu enggak. Justru kalau menurut gua, ketika kita udah tahu ada platform yang seperti ini dan kita diberikan platform seperti ini, kita akan coba menyebarkan kebaikan, kita akan coba menyebarkan edukasi-edukasi yang akhirnya bisa membantu teman-teman juga mendapatkan sesuatu, nggak cuman dapetin dari sisi yang negatifnya aja, tapi kita berusaha ngasih yang positif ya. Walaupun balik lagi yang negatif sama yang positif pasti akan lebih banyak orang yang senang yang negatif ya, karena memang otak kita memang cenderung mencari sesuatu yang negatif gitu. Karena kalau di surga kan ada angels.
Ya, terus di neraka katanya ada demons, ya pokoknya ada yang putih, ada yang hitam lah. Tapi ya kita bicara lagi, apakah benar-benar iblis itu benar-benar jahat atau enggak, semua tergantung dari manusia sendiri kok. Manusia yang ngikuti ya terjadilah kau terjebak di situ. Tapi manusia yang bisa gunakan platform ini dengan benar, ya akan baik-baik saja. Jadi hati-hati dalam pemilihan musikmu ya. Sekarang ini yang palingnya 1000 kali ya, 1 juta kali yang paling dapat pengaruh besar adalah K-pop industry. Kalau lihat dari fenomena sekarang, kenapa K-pop bisa sampai ke negara-negara yang bahkan negara-negara yang kayak oke, gue fans dari Afrika deh, kayak negara-negara yang padahal Korea was so small gitu loh. Setiap dari manajemen artis Korea itu punya backupan dukunnya. Sorry to say. Oke, gue balik lagi karena gue kepo ya. Kenapa lu bisa istilahnya apa ya, mencetuskan hal itu gitu kan? Basically dari mana, atau memang bener gak nih sesuai kartu juga seperti itu gitu kan? Tadi kan kita udah bicara tentang musik ya. Lihat di channelnya Julius deh, kita udah kupas beberapa lagu yang sudah fenomenal banget. Kalau soal Korea ini, saya beranjak dari dulu ada teman saya, ahli feng shui, tarot reader, past life reader, ya. Dia cerita dia waktu bantuin bisnis seseorang ke Korea, di sana itu dia sudah mengucapkan berbagai macam mantra. Si tanah itu tuh kayak nggak bisa dinegoin gitu loh, kayak untuk kita beliau untuk membersihkan tanah itu tuh nggak bisa, karena energinya yang kiriman black magic di tanah itu tuh besar banget. So dengan mantra yang dari agama dia pun nggak bisa. Akhirnya beliau ngucapin mantra dari agama Hindu. Akhirnya si bukan penunggu sih, basically energi black magic ya, yang menggunakan media makhluk lain itu baru akhirnya bisa terusir. Dan ternyata di Korea itu, dan terusirnya itu bentuknya asap. Ternyata di Korea itu, di Korea Selatan sini ada black magic ya. Memang di Indonesia itu ada juga gitu, di Indonesia pun ada yang lebih daripada yang kita tahu ya, pokoknya lebih strong, lebih kuat lah. Tapi di Korea juga itu ada tuh. Kalau pernah nonton film Korea yang judulnya Moon Embrace the Sun kalau nggak salah, bentuknya tuh bisa kayak asap, dan asap itu bisa membunuh orang. Asap doang tapi bisa bunuh orang, bukan makhluk tapi asap itu bisa bunuh orang, dan itu bisa ngelewat manapun. Jadi di Korea pun sangat kuat banget. Jadi kamu no wonder kalau kamu dengerin video musik Korea, kamu udah langsung addicted, ngikutin koreografinya di segala macem. Ya iyalah, kuat banget. Tapi kembali lagi, itu dari sudut pandangku, dan aku tetap merasa segala sesuatu musik itu kan usaha ya. Saya waktu dulu bikin musik sama teman-teman juga, sampai berhari-hari ngeditnya lah, ngedit movie-nya lah, musiknya lah, terus masukin ini segala macam instrumentalnya lah dan segala macam. Itu kan butuh waktu, butuh kerja keras lah gitu. Jadi bukan sesuatu yang instan. Tapi si investornya atau yang domplengnya ini kan akan membuat dia jadi besar. Dan siapa sih yang nggak mau terkenal gitu. Jadi itu yang saya tahu, dan banyak banget yang berasa banget sih kalau saya nonton video ini kayak oke, udah tahu nih. Dengan lagu ini oke, udah tahu nih. Semakin kalian bisa mempelajari dan mendalami ini, semakin kalian akan lebih sensitif dan kayak tahu lagu ini oke deh, enggak deh gitu. Kayak bisa tahu aja langsung. Jadi kesimpulannya kalau kayak begitu nggak usah denger lagu dong. Ya nggak juga dong. Mengetahui oke, dengerin 1-2 kali oke, tapi jangan sampai kegilaan banget untuk muter lagu ini lagi dan
membuat kamu mudah stres dan yang lain-lain. Tapi kalau musik-musik rohani, musik-musik positif, oke lah gitu. Musiknya King of Pop Michael Jackson yang Heal the World itu ada di channelnya Julius. Itu kan heal the world kan, menyembuhkan dunia kan. Nah, tapi musik itu ada nggak ya? Tanya sama gue kepo di Julius. Oke, balik lagi ke dukun tadi. Di industri-industri di K-pop gitu ya. Mau cek salah satu manajemen Ya boleh. Korea. Ya gitu aja. Salah satu ya. Biar aman Biar ya. tahu ya. Aku akan tarik 2 kartu supaya kalian tahu pembuktian dari kartu tarotku ya. Jadi ini ada satu Shagai Fragmented, sini ada satu Numerology Precision. Yang pasti pembenarannya di sini ada, tapi kayak banyak banget. Jadi kayak satu manajemen itu, saya mau nunjuk salah satu manajemen yang super terkenal, SM Entertainment ya. SM Entertainment ya. Ada dukunnya, dan itu nggak cuma satu, kayak ada beberapa dan itu kayak tersebar, kayaknya oke, lu gua tunjuk untuk di negara A, di negara B, di negara C. Oke, lu gua tunjuk untuk ini banyak banget. Itu udah kayak satu agensi gitu. Agensi dukun. Iya. Wow. Ada agensi ini. Banyak banget nih. So Berarti istilahnya mereka itu menggunakan penglaris juga dong ya? ya kalau di Indonesia kan kita nyebutnya penglaris. Oh iya, ya. Indonesia ngomongnya penglaris. Oke. Terus kadang artis-artis pakai suso gitu. Kalau di sana kan bukan suso, tapi ya gitu sama aja. Kan berbeda-beda nih setiap negara gitu kan, berbeda-beda black magicnya ya. Ya, magicnya tipe-tipenya itu ya. Gitu. Nah, apakah black magic itu benar? Ya menurut saya benar, karena kan memang mereka mengizinkan itu, mereka memaui itu kan, itu benar kan. Tapi kalau ditanya apakah itu ada, ya memang ada. Emang ada. Nah kan emang itu usaha mereka supaya bisa terkenal, supaya melindungi mereka. Kenapa? Karena tetangga manajemen lain kan pasti juga mau tenar. Ya ini kan harus punya pelindungan. Kalau nggak punya pelindungan, kalau diserang kan hancur artis-artisnya. Jadi kan sini harus punya pelindungan, sini harus punya backupan dong. Dan backupannya kan nggak bisa cuma satu, manajemen segede itu. Ya banyak. Gitu. Apalagi kalau misalnya dia lagi konser di negara mana, kan harus ada backupan ininya. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa ya teman-teman ya, karena sebenarnya basicnya gue nggak kepikiran sampai sono sih. Bahwa sampai setingkat manajemen itu menggunakan backing dari si ahli-ahli supranatural ini gitu kan. Ya. Wow. Banyak banget gitu. Dan kalau tidak demikian ya mereka nggak bisa survive di dunia industri, karena pasti ada yang lebih kuat dan mau hancurin gitu. Dan apalagi apalagi itu artis-artisnya tuh artis muda gitu loh. Iya, yang masih mereka muda masih banget. rapuh Iya. ya, mereka masih rapuh, mereka punya emosi yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya dihancurin dengan serangan-serangan begitu kan, mereka pasti akan hancur, mentalnya down gitu. Nah, butuhlah backupan dari mereka ini gitu. Oke, nih tiba-tiba kepoan gue bertambah nih. Mungkin nggak artis-artis yang udah bunuh diri itu jadi tumbalnya mereka? Karena kan pemikiran gue kan ya kalau misalkan sesuatu yang begini kan butuh tumbal ya, mungkin ya. Tumbal ya. Ini secara general aja ya. Kalau saya bilang sih itu lebih ke kayak bukan tumbal, tapi mereka kan memang harus kuat dengan segala macam. Itu lebih ke mental sih. Tapi itu bukan tumbal ya, mental sih. Jadi kalau tumbal itu mereka nggak tumbalin artis sih, mereka tumbalin orang biasa. Jadi bukan artis sendiri yang dijadiin tumbal. Bukan. Oke.
Wow, I'm sorry, maaf ya, tapi ini kuat kan? Maksudnya tetap siapapun yang menyukai K-pop industri silakan, dan siapapun yang menyukai apapun yang kalian suka silakan, gemari apapun yang kalian suka, gitu loh. Bahkan saya ada teori konspirasi baru tentang gluten. Oke. Jadi kalau terus-terusan begitu kan kita bisa termakan sekian banyak pikiran-pikiran gitu ya. Sejak kapan Moonlight Affirmation jadi demen teori konspirasi? Sudah lama. Bukan teori oke. konspirasi sih, tapi lebih ke kayak sesuatu yang masuk logika gitu loh. Sesuatu yang masuk logika. Kenapa sih ini terjadi? Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu gitu loh. Berarti karena basically Moonlight Affirmation itu juga kepo ya? Ya, sangat. Oke. Sangat. Selalu cari tahu hal-hal baru dan kayak always wanna know gitu. Selalu pengen tahu. Tapi aku mengerem dari segi, dan memang bener sih, aku memang mengurangi banget yang namanya nonton. Tapi aku masih ke bioskop ya, masih nonton ya, karena gue orangnya juga kepo banget dengan kayak Avengers ada yang baru, gue harus tahu nih ceritanya nih, duduk di bioskop sampai terakhir udah ending ya kan, kredit, terus kan masih ada lagi, pokoknya sampai selesai lah ya, pasti tetap gitu. Musik-musik terbaru saya selalu harus tahu gitu kan. Saya nggak mau kalau misalnya lagi ngobrol sama teman, lu tahu lagu barunya Adele nggak tahu, kayak kok nggak tahu gitu. Wah, nggak bisa, gue orangnya nggak bisa kayak gitu. Tapi untuk terus mendengarkannya, untuk terus untuk terus ya contohnya deh, saya lulusan musik tapi saya nggak mau berkecimpung di dunia musik, itu aja gitu. Oke, dan habis ini kita akan bahas tentang satu fenomena di dunia ini yang sempat viral tapi nggak banyak orang tahu. Apaan tuh? Apa ya? Mungkin setelah ini deh kita bahas di sesi Episode berikutnya selanjutnya. aja. Oke, jadi buat Oke. teman-teman semua jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya di channel Moonlight Affirmation Dan di juga channel channel Yus Damian. Karena ini nyambung ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nonton yang gua kepo duluan, baru nyambung ke Moonlight Affirmation itu baru tepat. Atau misalkan teman-teman nonton Moonlight Affirmation dulu tapi belum tahu yang obrolan kita sebelumnya, bisa nonton di channelnya Yus Damian di segmennya gua kepo. Oke, semoga cita dan syukur selalu mengikuti teman-teman semua. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Kita bahas sesuatu di channelnya Moonlight Affirmation. Bye-bye. udah terlahir di keluarga kaya, dia juga pinter, terus habis itu dia jadi orang sukses banget. Jadi mereka-mereka ini, teori konspirasinya adalah mereka dicurigai sebagai lizard people. Bedanya lizard people sama starship itu apa? Maksudnya Kalau starship, kalau kita bahas kan sama-sama alien nih. Basicnya kita ngomong alien, kita samain persepsi dulu ya. Dalam artian alien itu berarti bukan makhluk bumi, ya alien ya. Nah, starship kan lu bilang lu lahir di reinkarnasi yang lalu, lu lahir di planet lain lah ya, bukan planet bumi. Nah, sekarang lu ada di planet bumi memang. Nah, apa bedanya sama lizard people nih?